Jika yang dituntut adalah sholat berjamaah di lapangan dan di masjid adalah karena mengejar pahala sholat jamaahnya, pahala berjamaahnya, namun ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait polemik dilarangnya sholat berjamaah di masjid dan di lapangan untuk sholat Idul Fitri tahun ini yang seakan-akan tampak diskriminatif gitu, kenapa mall, bandara, pasar dibuka lalu orang dilarang sholat di masjid sebagai satu hari raya umat Islam. Terkait hal ini teman-teman, kita fokus kepada sholat saja. Kita exclude dulu terkait kebijakan pemerintah tentang mall dan pasar. Ini khusus tentang terkait tuntutan sholat tadi. Apa sebenarnya mau dikejar dari sholat berjamaah Idul Fitri di lapangan atau di masjid? Yang mau dikejarkan pahala sholat berjamaah ya. Memang di dalam Islam, 2 sholat Id, 2 sholat gerhana, dan sholat istisqa adalah 5 sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Karena di dalamnya ada pahala berjamaahnya. Artinya yang mau dikejar adalah pahala berjamaah. Sementara teman-teman, kita bisa buka di seluruh pendapat madhab-madhab bahwa sholat berjamaah itu kesempurnaannya dan pahala berjamaahnya didapatkan di dalam shaf yang lurus, di dalam shaf yang rapat, kodamun bi kodamin, mangkibun bi mangkibin, bertemunya antara bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Jika shaf tidak rapat karena menerapkan protap COVID karena darurat, maka pahala berjamaah tidak didapatkan. Sholatnya sah, tetapi pahala berjamaahnya tidak didapatkan. Jadi kalau yang mau dikejar adalah pahala berjamaah, justru dengan shaf yang renggang itu, pahala berjamaah itu tidak kita dapatkan. Nah, sholatnya sah karena darurat. Nah, asas kedaruratan di dalam Islam, ingat kaidah usul fiknya. Asas darurat itu hanya boleh diambil jika hanya dengan pilihan itu kewajiban ibadah bisa dilakukan. Asas darurat boleh diambil jika tidak ada alternatif pilihan lain lagi yang dibolehkan oleh dalil yang membuat kita bisa menjalankan kewajiban itu. Sekarang kita tracing, apakah ada alternatif lain sebelum kita mengambil asas darurat? Asas darurat ini yang terakhir ini. Yusalluna al-idain al-munfarid, al-musafir, al-ab, al-mar'ah. Di dalam kitab al-um, kitab pokok mazhab Syafi'i, dikatakan dua sholat Id itu bahkan boleh dilakukan al-munfarid sendiri di rumah. Hukumnya sunat muakkadah, hampir wajib. Tidak ada halangan orang melakukan sholat Id, harus dilakukan. Bahkan dikodok bagi orang yang ketinggalan sholat di lapangan. Juga pada musafir yang tidak bisa mudik, juga kepada para hamba sahaya yang tidak dapat izin, juga kepada perempuan yang tidak dapat muhrim untuk keluar rumah, itu dilakukan sendiri di rumah. Alternatif yang lain sebelum mengambil asas darurat, ternyata juga sholat Id boleh dilakukan dengan hanya 3 orang makmum. Di dalam Islam itu 1 itu mufrad, 2 musanna, 3 itu jamak, 3 makmum, 1 imam, 4, maka itu sudah lebih daripada jamak. Kembali ke yang tadi, jika yang dituntut adalah sholat berjamaah di lapangan dan di masjid adalah karena mengejar pahala sholat jamaahnya, pahala berjamaahnya, namun ternyata pahala berjamaah tidak kita dapatkan dengan penerapan protap COVID, shaf berjarak. Pahala berjamaah justru kita dapatkan jika kita di rumah sholat dengan anggota keluarga kita sendiri. Kita bagi anak kita jadi khotib, bapak kita jadi imam. Aku pikir akan sangat jauh terasa bagaimana Idul Fitri ini berkah COVID juga ya. Kelekatan di dalam keluarga kita akan terjalin jauh lebih baik. Dan ingat teman-teman, bayangkan di sisi yang lain ya, hubungan dengan polisi pemerintah, kita gak usah pikir tentang kebijakan tentang mall dan lain-lain, tapi apakah tidak dipikirkan betapa besarnya fitnahnya bagi umat Islam ke depan jika pasca sholat Idul Fitri ternyata ada klaster Idul Fitri begitu, itu akan justru menjadi fitnah. Jadi teman-teman, jika harus mengejar pahala berjamaah, yakinlah tidak ada pahala berjamaah di dalam shaf yang renggang. Pahala berjamaah itu ada di rumah dengan anggota keluarga sendiri. Demikian teman-teman, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.